Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tabe salamat, linggun alatai, salam sewujud, karendeng malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, besengat kajubata, arus, arus, arus. Salam sejahtera, salam bahagia. Saya Agustina Widya Astuti, Kepala SD Negeri 4 Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Video praktik baik yang saya bawakan ini akan menceritakan tentang bagaimana kepemimpinan hati yang mampu mengubah tantangan emosional guru menjadi fondasi transformasi budaya sekolah yang bahagia. Saya percaya bahwa memimpin emosi adalah memimpin kualitas. Sejak menjabat menjadi kepala sekolah, saya menyadari bahwa inti dari masalah dalam komunikasi para dewan guru adalah kompetensi sosial emosional. Secara khusus, terutama beberapa guru yang secara usia sudah senior, justru cenderung bereaksi emosional dan berapi-api terhadap informasi yang diterima dan belum terverifikasi keakuratannya. Seperti yang terjadi dalam video ini, terlihat guru menjalin komunikasi satu arah. Kegagalan dalam mengelola diri menciptakan iklim sekolah yang kurang kondusif dan tegang. Padahal guru adalah model atau peran utama yang merupakan contoh di sekolah. Jika guru tidak mampu mengelola emosi dengan baik, maka sulit dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana mengubah kebiasaan reaktif ini tanpa membuat guru merasa dikritik atau dihakimi secara personal. Dalam hal ini, saya melakukan intervensi melalui coaching yang memberdayakan dengan menjalin komunikasi dua arah dan menghindari bahasa perintah. Berangkat dari latar belakang yang sudah dijabarkan, saya meluncurkan program jeda, yaitu jalinan empati dan dampak aksi, yang saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam kegiatan mindfulness ini, saya memvisualkan bahwa sebelum merespon berita sensitif ataupun berita hal-hal yang lain, guru wajib jeda untuk konfirmasi fakta, baru kemudian merespon secara logis. Ini adalah pelatihan dari berpikir cepat, berpikir secara emosi, ke berpikir lambat, berpikir secara logis. Kemudian pada aksi kedua, dalam program jeda, saya menjadi rekan belajar bagi para guru. Dalam hal ini, saya menjalin komunikasi dua arah dalam mengembangkan individu para guru melalui teknik coaching secara individual bersama guru. Dalam teknik coaching ini, saya menjauhi peran menghakimi dengan menggunakan model coaching Tirta untuk mendengarkan akar permasalahan, bukan hanya melihat perilaku saja. Di sini saya sebagai pendengar dan memberikan beberapa pemantik kepada para guru, agar guru dapat merancang strategi jeda mereka sendiri. Cara ini merupakan visualisasi meningkatkan empati guru yang akan berdampak pada perilaku mereka. Pada aksi ketiga, yaitu peran saya sebagai pemimpin manajerial. Yang dalam aksi ini, saya berkolaborasi dengan guru yang bertugas menjadi tim administrasi. Kami menciptakan budaya berbasis bukti yang diberikan nama penguatan pojok bukti. Budaya berbasis bukti ini isinya yaitu setiap kebijakan atau informasi wajib disertai data atau bukti validasi. Guru didorong untuk memverifikasi melalui saluran resmi, bukan langsung bereaksi di forum informal. Aksi ini bertujuan untuk memutus mata rantai rumor dan spekulasi emosional. Tambahan lain, kami juga mewajibkan jurnal jeda sebagai alat refleksi praktis kompetensi sosial emosional guru.
Pada akhirnya, data dapat berbicara. Pertama, program jeda ini berhasil menurunkan frekuensi interupsi emosional di ruang guru dan rapat hingga 70%. Kedua, hasil survei iklim sekolah menunjukkan peningkatan skor rasa aman dan suportif di antara guru, siswa, serta pimpinan di sekolah. Hal ini adalah bukti budaya sekolah menjadi begitu empati. Dampak nyata yang dirasakan ruang guru kini lebih hidup dengan diskusi strategi mengajar, bukan keluhan atau rumor. Dampak ini juga dirasakan kepada para peserta didik. Guru lebih tenang menciptakan lingkungan kelas yang aman secara emosional. Hasil observasi menunjukkan siswa pun mulai meniru dengan menunjukkan peningkatan kemampuan resolusi konflik mandiri. Program ini menegaskan bahwa peran saya sebagai pemimpin pembelajaran yang transformatif dengan menjadikan program KSE sebagai poin utama dalam pengembangan individu guru. Kedua, sebagai manajerial yang menciptakan sistem komunikasi menjadi proaktif dan restoratif. Kemudian sebagai rekan belajar, saya mendapatkan trust tinggi dan kepercayaan tinggi karena memodelkan kerentanan dan empati. Sebagai bahan refleksi, praktik baik program jeda ini dapat menjadi referensi yang nyata. Memimpin emosi adalah memimpin kualitas. Memimpin dengan hati dapat menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, baik bagi orang dewasa dan akan berdampak pada peserta didik. Program ini akan dilanjutkan dengan memperluas KSE ke seluruh ekosistem sekolah, juga kepada komunitas di luar sekolah. Mari mulai dari diri. Langkah kecil akan lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Satu-satunya cara untuk mengubah pikiran seseorang adalah melalui terhubung dengannya dari hati. Rashid Ogunlaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kegiatan KSE yang dilakukan oleh kepala sekolah di lingkungan sekolah SDN 4 Selat Hilir memiliki dampak secara pribadi kepada saya, yaitu yang pertama mengurangi stres kerja terhadap diri sendiri. Aktivitas relaksasi seperti yang dilakukan bersama tim kerja itu dapat menimbulkan perasaan gembira karena menimbulkan adanya rasa kebersamaan. Kemudian bisa juga menimbulkan rasa kekompakan antar sesama tim kerja. Kemudian juga dapat menimbulkan suasana hati yang bahagia karena bisa saling berbagi pengalaman apa yang telah dirasakan antar rekan kerja ketika melakukan kegiatan mengajar interaksi terhadap siswa. Terus juga bisa membuat komunikasi antar rekan kerja semakin terjalin dan menambah keakraban antar sesama rekan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru dari SDN 4 Selat Hilir yang dipimpin oleh Ibu Agustina Widya Asusti. Ibu Agustina telah memberikan kami bimbingan dalam melaksanakan KSE, yaitu dalam pengelolaan emosi. Yang mana sebelum mendapatkan bimbingan tersebut, saya ini adalah orang yang cepat sekali emosinya meledak. Tidak hanya dengan anak-anak, tapi juga dengan rekan sejawat. Yang mana ketika saya tuh melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan saya bisa langsung meluapkan emosi saya, walaupun itu di hadapan anak-anak ataupun di hadapan teman-teman. Tapi setelah mendapatkan bimbingan KSE oleh kepala sekolah, saya di sini memperoleh pembiasaan baru, yang mana ketika saya biasanya langsung to the point mengeluarkan emosi saya berusaha menahan dengan cara yang sudah dibimbing oleh kepala sekolah kami, Bu Agustina. Setelah itu saya merasa menjadi pribadi yang lebih tenang, pribadi yang lebih baik dalam pengelolaan emosi. Dampaknya juga anak-anak yang dulu awalnya segan terhadap saya, sekarang sudah memiliki hubungan yang jauh lebih baik kepada saya, sehingga mereka lebih nyaman ketika berada dekat dengan saya. Kemudian dengan rekan sejawat yang awalnya dulu mereka enggan atau tidak mau berteman dengan saya, semenjak saya bisa lebih mampu mengelola emosi, hubungan baik saya dengan rekan sejawat juga menjadi lebih baik. Harapan saya semoga saya bisa lebih mengelola lagi secara baik dalam pengelolaan emosi ini, dan ini bisa berdampak ke pembiasaan saya di lingkungan sekolah. Terima kasih.